سبيل الدموع سبيل مريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu untuk mempelajari hadis yang ke-6 dari hadis Arba'in, yaitu berkaitan dengan halal dan haram. Niki kula waosaken hadisnya, kemudian saya bacakan artinya. Qala al-mu'allif asallahu yanfa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikh fid dharaini amin. An Abi Abdillahi An-Nu'mani Ibnul Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas famanittaqa asyubhati faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram ar-ra'i yar'al haulal hima yusiku ayyar ta'afi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Ya. Jadi dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang menjaga dirinya terhadap hal-hal yang samar-samar tersebut atau hal-hal yang syubhat tersebut, itu berarti dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Ya, artinya dia menjaga agamanya agar lebih murni lagi, lebih bersih lagi, dan kehormatannya juga dijaga. Dan barang siapa yang terjerumus dalam hal-hal yang samar-samar tersebut atau hal-hal yang syubhat, maka akan terjerumus dalam hal yang diharamkan. Ibarat pengembala yang mengembalakan hewan gembalanya di sekitar batasan tanah yang dilarang untuk memasukinya. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang mengembalakan binatangnya, tapi ada batas-batasannya, ada sekatnya, ada pagarnya. Nah, pagar-pagar itu yaitu pagar-pagar yang kita dilarang untuk melewatinya. Ya, contoh misalkan di perbatasan negara kan ada batasan-batasannya. Nah, di situ itu diibaratkan ya seseorang yang mengembala kambing di dekat-dekat wilayah tersebut. Ya. Apa yang terjadi? Maka lambat laun ia akan memasukinya. Ingatlah ya bahwa setiap raja itu memiliki larangan-larangan atau memiliki batasan-batasan tersebut, ya, seperti batasan-batasan wilayah tadi. Dan batasan atau larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah jasad itu, dan jika ia buruk, maka buruklah jasad itu secara keseluruhannya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini dijelaskan ya, bahwasanya perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram itu bayin. Ya, bayin itu jelas, nyata, dan dapat diterima secara rasional dan argumentatif. Ya. Jadi di sini kami ingin menjelaskan yang pertama berkaitan dengan bayin. Jadi kalau ibarat kita kan Bapak Ibu tahu nggih, kan ada orang yang misalkan punya rabun nggih, rabun jauh ataupun rabun dekat, kan kalau melihat sesuatu kan jadi agak samar-samar. Ya misalkan
mata saya minus ya. Kemudian saya melihat pena di sini kan agak samar. Nah, samar ini pena atau bukan kan gitu ya. Kalau misalkan matanya minus. Kemudian kalau misalkan matanya tidak minus ya, mata normal, atau misalkan orang yang tadi matanya punya penglihatan yang minus tetapi ya, pakai kacamata kan sehingga kan nampak. Nah, pakai kacamata nampak ini ballpoint. Nah, ini adalah ibarat itu adalah jelas ya, wadih. Jadi sesuatu itu dikatakan jelas kalau terlihat. Nah, tetapi ini berbeda dengan bayin. Nah, kalau bayin itu dia jelas, ya, dan orang yang melihat itu tahu kalau itu adalah benda tersebut. Ya, misal ini saya tahu kalau ini pena. Nah, saya melihat dengan jelas kalau ini adalah pena. Nah, cuman mungkin ada beberapa perkara yang saya tidak tahu benda itu apa. Ya, misalkan mungkin Bapak Ibu tahu ada batu bara ya. Batu bara kan bentuknya bubuk kayak pasir gitu nggih. Nah, mungkin kalau sekilas kita melihat kita tidak tahu itu pasir atau batu bara. Jadi kan kita jelas melihatnya, tapi kita tidak bisa berargumentasi bahwasanya itu batu bara atau pasir. Berbeda kalau misalkan ada orang ahli batu bara, pasti melihat sekilas, oh ini batu bara. Kalau dilihatkan pasir, oh ini pasir. Nah, berarti orang yang ahli batu bara itu dia punya seperangkat alat atau punya seperangkat teknik ya untuk bisa berargumentasi ya bahwasanya dia bisa membedakan antara ini adalah jelas batu bara dan ini adalah jelas pasir. Nah, itu adalah ibarat bayin ya, jadi jelas dan bisa dijelaskan secara argumentatif. Nah, perkara yang halal dan haram itu sudah jelas ya, dan bisa dijelaskan secara argumentatif. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwasanya sumber-sumber dari penetapan hukum ya ini menyangkut juga dari hadis yang kelima. Ya, bahwasanya sumber-sumber dari ketetapan hukum itu adalah ada 4 ya yang disepakati oleh para ulama. Yang 2 itu adalah sumber dari wahyu yaitu Al-Qur'an dan hadis. Dan yang ketiga itu adalah ijma dan yang keempat adalah qiyas. Itu adalah sumber hukum, dan perkara-perkara halal dan haram yaitu bisa dijelaskan dari sumber-sumber tersebut. Makanya dari konteks yang keluar dari penetapan 4 masdar atau 4 sumber tersebut, maka bisa kita katakan sebagai bid'ah, sebagaimana kita pelajari di hadis sebelumnya. Ya, jadi tadi perkara halal dan haram itu jelas ya, bisa dijelaskan secara argumentatif dengan landasan-landasan dari 4 sumber syariah tersebut, Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan qiyas. Contoh misalkan ya yang umum lah, misalkan Homer kan haram, jelas karena di Al-Quran dituliskan bahwasanya Homer itu haram, dan kita bisa menjelaskan secara argumentatif. Kalau kita melihat, kita ingin berargumen Homer yaitu haram, karena apa? Karena kita argumentasikan itu sudah diharamkan di dalam Al-Quran. Itu juga kalau kita pakai metode qiyas misalkan, yang tidak ada padanannya dalam yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Misalkan kalau dalam konteks sekarang misalkan ya kayak bir ya, kan kita nggak ada kan, misalkan bir itu dicari di Al-Quran kan nggak ada. Namun kita bisa memakai padanan dengan metode qiyas, bahwasanya bir itu memabukkan sehingga bisa kita kiaskan dengan Homer, maka bir itu adalah haram, jelas ya, bayin ya, bisa dijelaskan secara argumentatif dengan landasan-landasan atau metode yang ada. Nah, itu sebagaimana dikatakan perkara-perkara ya innal halal bayin, atau saat temene perkara halal niku nyoto ya, jelas ya, dan perkara yang haram itu jelas karena tadi bisa dijelaskan secara argumentatif. Nah, kemudian ya ada perkara-perkara yang syubhat ya, syubhat itu berarti samar ya, ini kayak tadi ya, kalau saya ingin kayak misalkan mata saya minus kan saya agak samar nih, ini pena atau bukan ini misalkan ya. Atau apalagi yang lebih spesifik kayak tadi misalkan batu bara, orang yang matanya jelas saja kadang sulit untuk membedakan itu pasir atau batu bara, apalagi yang misalkan minus karena samar tadi ya, dia tidak bisa menjelaskan secara argumentatif karena ada keterbatasan dalam penglihatan. Nah, kalau dalam hukum itu karena ada keterbatasan dalam memahami konteks-konteks atau perkara-perkara atau
istimbatul ahkam ya, dalam mengambil kesimpulan dalam hukum-hukum syariat. Ataupun untuk perkara-perkara syubhat ini ya, itu kan tadi ya, dia antara perkara halal dan haram ya, jadi dia samar, ini kalau halal atau haram ini. Nah, perkara halal dan haram itu sendiri itu para ulama itu membagi ada dua perkara ya, yang bisa dikatakan itu masuk ke kategori syubhat ya. Apakah itu syubhat dalam hal ainnya, zatnya, atau syubhat dalam perkara hukumnya. Kalau secara ainnya tuh begini, kayak tadi ya, Homer jelas haram ya, cuman itu adalah haram secara ainnya, secara zatnya itu haram. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah segala sesuatu ya, ini menurut mazhab Syafi'i ya, yang berkaitan transaksi yang berkaitan dengan Homer, maka itu juga haram. Nah, misalkan saya menjual Homer walaupun saya tidak minum, ya, maka transaksi saya juga dikatakan haram. Nah, transaksi itulah namanya bentuk dari hukum. Nah, kalau ainnya sendiri, zatnya itu, yaitu tadi Homer itu. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Kalau ya kira-kira seperti itu ya. Kalau ain itu adalah zatnya, ya. Kalau hukum itu perkara yang mencakup transaksionalnya. Ya, atau misalkan bisa jadi hukum-hukum yang tidak berkaitan dengan zatul aini. Contoh lain misalkan misalkan dalam ekonomi Islam itu ada transaksi saham, jual beli saham. Nah kan jual beli saham itu kan nggak ada di era Rasulullah, nggak ada juga. Nah, ini makanya dilihat ini, apakah transaksi jual beli saham ini kan nggak kelihatan barangnya mana, yang ditransaksikan apa. Bahkan kalau misalkan saya beli saham itu juga nggak tahu ya saya sahamnya itu ya, apa yang saya beli, karena saya nggak terima wujudnya misalkan. Nah, tetapi ada sudah dikaji ya secara ilmiah oleh para pakar ya, oleh para mufti kayak gitu, dari Dewan Fatwa MUI dan para ulama lainnya ya, mengatakan bahwasanya ya jual beli saham itu ya ada dasarnya ya, karena dia yang menjual belikan aset-aset di perusahaan tersebut. Maka bisa dikatakan halal misalkan. Nah, ini kan jadi perkara bahwasanya ini yang dijadikan landasan hukum adalah yang didasarkan apakah halal haram itu adalah perkara hukumnya, ya, bukan perkara ainnya. Ya, kalau ain tadi ya menyangkut ada barang, ya kalau tadi ya kalau perkara hukum itu adalah yang menyangkut perkara yang melekat di hukum tersebut. Nah, kita kembali. Kalau syubhat itu yang berkaitan dengan ain itu misalkan seperti ini. Kalau saya jalan-jalan ke Cina misalkan ya, nah itu kan hampir-hampir kita tidak bisa menemukan makanan halal. Nah, bisa jadi misalkan ya saya masuk ke warung ya, walaupun di situ memang mungkin ya nggak ada tulisan mengandung babi dan sebagainya kan, tapi kita tetap curiga. Ya, misalkan di sana memang jualan ayam, ya, tapi jangan-jangan ayamnya tidak disembelih secara Islami misalkan, kan maka menjadi haram. Nah, itu merupakan bentuk syubhat juga. Itu syubhat secara aini. Ya, ini apakah misalkan kita beli ayam di Cina, apa ayam ini dia itu halal ya, atau jangan-jangan haram. Nah, maka perkara-perkara tersebut yang melekat pada ain itu lebih baik ya, di sini kan dijelaskan ya. Perkara-perkara tersebut sebenarnya tidak banyak diketahui oleh manusia dan lebih baik kita meninggalkan hal-hal tersebut. Ya, artinya kalau kita menemukan hal-hal yang syubhat, ya, kalau kita tidak bisa yakin secara argumentatif ya kalau itu adalah makanan yang halal misalkan tadi ya, maka kita lebih baik disarankan di sini untuk meninggalkannya. Ya. Atau misalkan yang secara hukum ya, misalkan tadi kayak transaksi saham ya. Para ulama sudah menjelaskan ya bahwasanya ada yang berpendapat itu adalah transaksi yang haram ya, walaupun memang sebagian mayoritas berpendapat itu adalah transaksi yang halal ya, transaksi jual beli saham. Nah, cuman kita misalkan ya secara argumen ya kita memang agak ragu nih kira-kira mana yang benar, dan kita tidak memiliki landasan keyakinan
ya untuk berargumen bahwasanya itu adalah transaksi yang halal. Nah, maka kita lebih baik disarankan ya untuk meninggalkan transaksi tersebut. Kecuali kalau kita yakin bahwasanya kita mengambil bahwasanya transaksi saham itu adalah perkara yang halal dengan argumen-argumen yang sudah dibangun oleh para ulama. Nah, maka kalau kita membangun landasan tersebut atas hal keyakinan dan kita yakin itu halal, maka kita boleh untuk mengambilnya. Cuman kalau kita agak ragu-ragu, lebih baik ditinggalkan. Nah, nanti perkara keyakinan itu nanti akan kita jelaskan di beberapa hadis ke depan. Ya, kayak tadi ya. Jadi kalau kita menemukan perkara yang syubhat, ya, baik itu secara ainnya atau secara hukumnya, ya, artinya kita tidak memiliki argumen yang kuat, ya, atau kita secara keyakinan hati itu kita tidak yakin, ya, maka kita disarankan untuk meninggalkannya. Ya. Tetapi perlu kita ketahui ya bahwasanya di era modern ini, ya, hampir semua informasi itu kan cepat atau lambat, ya, bahkan cenderung lebih cepat untuk kita terima. Ya, kayak misalkan ada perkara satu, kan langsung biasanya viral langsung kita terima ya. Ataupun misalkan kita ingin mencari satu perkara tertentu, ya kita nanti karena sudah gampang ya, kita tidak perlu pergi ke perpustakaan, ya, kita cukup misalkan browsing lewat HP, ya, kemudian kita tinggal mencari dari website yang terpercaya, ya, misalkan websitenya NU atau websitenya Muhammadiyah, kita cari perkara-perkara yang kita ragukan di situ ya. Nah, kan kita akhirnya bisa mendapatkan masukan kalau perkara ini hukumnya seperti ini. Nah, di era modern seperti saat ini, ya, hampir semua perkara ini dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah ya. Jadi hampir di era modern ini semua perkara itu hampir semuanya itu tidak ada yang menyangkut perkara yang syubhat, terutama yang berkaitan dengan hukum tadi ya. Bukan yang ain ya. Kalau ain kan tadi kan memang kalau kita pergi ke Cina atau ke negara non muslim memang rata-rata makanannya tidak halal ya. Berarti kita lebih baik mencari makanan yang halal. Nah, jadi di era modern ini hampir semua perkara itu tidak, yang syubhat itu sedikit. Ya, karena sebagian besar itu sudah dibahas oleh para majelis ulama ya ataupun majelis fatwa. Makanya kalau misalkan kita agak ragu dengan suatu perkara, ya sebenarnya tadi kita bisa merujuk ya, kita kembali ke pakar ya, baik itu misalkan pakar dalam agama ya, ataupun misalkan kalau kita punya sudah sering ya membaca buku-buku syariah, kita bisa langsung merujuk ke websitenya, misalkan website NU atau website Muhammadiyah untuk mencari perkara yang kita ragukan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian karena kita diminta untuk menghindari perkara yang syubhat, kemudian Rasulullah SAW itu menjelaskan ya, ada sebuah padanan ya atau sebuah percontohan ya. Jadi orang yang terjerumus dalam syubhat ya, itu bisa lambat laun bisa terjerumus dalam hal-hal yang haram. Ya, kenapa? Karena kalau kita membiasakan diri untuk selalu mengambil atau selalu mengerjakan perkara-perkara yang syubhat, ya, takutnya nanti lambat laun kita menjadi proses untuk bisa mengambil perkara-perkara yang haram. Ya, makanya perkara yang syubhat itu lebih baik dihindari. Ya, jadi ibaratnya karroi ya, seperti seorang pengembala, ya, yang kalau dia itu mengembala, misalkan saya ada pengembala domba, tapi mengembala dombanya itu dia berada di perbatasan wilayah. Ya, contoh kan misalkan negara Indonesia dan Malaysia kan ada batas wilayahnya. Nah, itu tuh ibaratnya kalau misal kita melewati wilayah tersebut kan kita sudah masuk ke pelanggaran ya. Nah, jadi ibaratnya itu seperti itu ya. Ada seorang pengembala yang suka mengembala itu di daerah-daerah perbatasan. Tapi perbatasan itu perbatasan yang memang dilarang untuk melintas ya. Misalkan kalau melintas nanti kita masuk jurang misalkan ya. Nah, itu ibarat seperti itu ya. Jadi ibarat seorang pengembala yang mengembala hewan kembalaannya itu di sekitar wilayah-wilayah perbatasan tersebut. Nah, kenapa? Itu karena nanti lambat laun ya, karena dia sudah terbiasa untuk di wilayah tersebut ya, nanti lambat laun dia bisa juga nanti terjerumus atau melewati batasan-batasan tersebut ya, karena dia sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang tersebut, hal-hal yang syubhat tersebut. Nah, kemudian bahwasanya setiap
di sini juga dilanjutkan perumpamaannya. Ya, jadi setiap pemimpin raja atau negara ya kita ibarat seperti itu. Tapi di sini ibaratnya adalah setiap raja atau penguasa itu memiliki batasan-batasannya. Ya batasan-batasan entah itu batasan wilayah ya ataupun batasan-batasan selain batasan wilayah ya. Mungkin misalkan tadi batasan toleransi perkara-perkara sesuatu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki batasan-batasan tersebut. Dan batasan-batasan Allah itu adalah perkara-perkara yang haram. Nah, maka di sini kadang bisa ulama bisa menyimpulkan ya bahwasanya karena batasan Allah itu adalah perkara yang haram, ya, maka yang tidak masuk batasan itu adalah perkara yang halal. Ya, jadi kalau misalkan ibaratkan ini adalah sebuah wilayah ya, kemudian yang sudah daerah sana itu adalah perkara yang haram, ya berarti kan daerah sini adalah perkara yang halal. Ya, jadi di luar perkara haram itu adalah perkara yang halal. Nah, kemudian di sini dilanjutkan ya, bahwasanya di dalam sebuah tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Ya. Jadi jika segumpal daging itu mudghah itu segumpal daging ya, jika segumpal daging itu soluhat ya baik, maka seluruh tubuh itu akan baik, dan jika buruk maka seluruh tubuh itu bisa menjadi buruk, dan itu adalah hati ya, hati nurani ya. Tetapi di sini ada beberapa argumentasi juga ya bahwasanya ini bisa dikatakan secara istilah kata itu kita pakai istilah yang nyata ya atau hanya kita memakai kiasan ya. Nah, kolbun itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah jantung. Cuman kalau kita pakai makna kiasan, kolbun itu adalah hati, ya karena dia yang kolbun itu kan dari kata kolaba ya, artinya dia yang membalik. Ya. Kolbun itu sesuatu yang bisa dibalik-balik, ya, itu hati. Jadi kalau kita pakai arti yang nyata, bahwasanya kalau jantung sehat maka badan sehat, itu juga bisa. Atau kita pakai arti kiasan ya, kalau hati kita, perasaan kita itu sehat, maka jiwa raga kita itu juga sehat, itu juga bisa. Ya, artinya di sini kita diminta untuk selalu menjaga hati kita. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan hari ini. Jadi kami menyimpulkan ya bahwasanya perkara-perkara yang halal itu dan haram itu sudah jelas ya. Apalagi di era modern itu hampir setiap perkara yang ada itu sangat mudah ya kita untuk mencarinya, ya, ataupun kita menanyakannya kepada para pakar. Ya, bahkan lembaga fatwa di Mesir itu sendiri ya, kalau orang ingin meminta fatwa itu tinggal telepon saja ke lembaga fatwa Mesir ya, nanti ada para pakar yang bisa menjelaskan ya hal-hal tersebut. Nah, kemudian untuk perkara-perkara yang syubhat itu lebih baik kita hindari ya, contohnya tadi misalkan perkara yang syubhat secara ain ataupun secara hukum ya, misalkan kita kok kadang-kadang di pekerjaan ya kok ada terima amplop ini ya, amplop isinya uang, ini amplopnya ini apa ini ya, misalkan ya ini memang pendapatan saya, gaji saya, atau memang misalkan bentuk suap atau lain sebagainya. Nah itu kalau kita ragu itu amplopnya apa ya, lebih baik kita hindari, karena jika seorang yang menghindari syubhat makanya dia bisa menjaga dirinya ya, menjaga dirinya dari atau bisa mensucikan dirinya dalam perkara-perkara hal agama dan kehormatannya. Dan kemudian di sini yang terakhir yaitu kesimpulan bahwasanya dalam sebuah tubuh itu terdapat sebuah segumpal daging ya, jika segumpal daging itu baik maka tubuh akan baik ya, jika segumpal daging itu buruk maka tubuh akan buruk, yaitu adalah hati ya. Tapi kalau kita pakai makna yang asli yaitu jantung itu juga bisa. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu saja untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Monggo jika ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin satu pertanyaan aja, nggih. Nggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih.
Waalaikumsalam. Oke, ini terkait apa kayak opium mungkin ya, kayak bius itu Pak G. Nah, ini. Nah, sebenarnya untuk eh, perkara-perkara medis itu kan sebenarnya ada Pak, ada landasannya. Ya, jadi kalau dalam mengambil sebuah keputusan syariah itu biasanya Imam Mazhab itu sudah punya istilah kata itu 5 usul syariah atau makosid 5 usul syariah ya. Ada 5. Eh, apa? Al umuru bima qasidiha, terus al yakinu la yuzalu bisyaki, al adah muhakamah, terus la dororo wala diroro, satu lagi ya saya agak lupa. Nah, jadi perkara opium itu memang boleh tapi untuk hal-hal yang darurat. Darurat itu artinya jadi ya sudah tidak ada alternatif lain untuk memakai barang yang halal. Nah, jadi nah ini metodenya namanya la dororo wala didoro atau ad-dororum yuzalu. Ya. Jadi misalnya seperti ini Pak, kalau ada seseorang ya, yang sudah misalkan kelaparan ya, sangat kelaparan, ya, kemudian dia terjebak di hutan dan di situ hanya ada babi misalkan. Nah maka dia kalau nggak makan babi maka dia mati misalkan. Nah itu kan sudah hal yang doror ya, dia bisa menyebabkan adanya mudarat kematian. Nah itu kalau sudah ada nggak ada alternatif makanan halal maka itu boleh dipakai. Dan itu tadi sama berkaitan dengan bius tadi. Kalau memang tidak ada padanannya dalam apa namanya, tidak ada alternatif yang barang halal, ya maka itu tidak apa untuk dipakai. Tapi dengan syarat itu memang yuqadiru biqadariha. Ya, jadi dipakai sewajarnya. Ya, jadi kalau misalkan kayak tadi ya, tersesat di hutan nggak ada makanan kecuali babi, udah misalkan kita makan babi udah seadanya saja. Ya, jangan sampai makan terus direndang terus disate ya jangan. Ya, tapi memang secukupnya saja sampai ya kira-kira sampai orang itu. Nah makanya para ulama itu menyarankan ya, karena memang hampir ya bisa dikatakan sih kalau tadi secara ain ya dari sisi hukum. Nah, jadi kan memang mungkin semua barang yang ada di yang kita miliki kan mungkin hampir-hampir ada syubhatnya dikit-dikit ya. Misalkan ini, saya punya handphone misalkan ya. Nah ini kan handphone kan misalkan buatan Cina misalkan ya. Nah, misalkan. Nah Cina kan orang kafir ya, nanti dengan kita beli HP ini nanti kita bisa memberikan keuntungan untuk meningkatkan kekafiran seperti itu ya kan, berarti kan itu ada subah-subahnya dikit. Nah kita tuh bisa membersihkan, artinya kalau dalam secara material ya kita memang makanya kita disarankan untuk membayar zakat. Nah, karena zakat tadi itu bisa mensucikan hal-hal yang ada subhat-subhat dikit-dikit tadi itu bisa dibersihkan dengan zakat. Kira-kira seperti itu sih. Yeah. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan hal-hal yang seperti haram atau seperti tapi ini hal yang kembali misal kita itu diberi hadiah atau diberi apapun dari orang lain, sedangkan kita tahu bahwa hasil dari pembelian itu asalnya dari barang yang haram. Padahal dia itu memberikan kepada kita. Kalau kita tolak, dia nanti kan menjadikan kalau terpaksa kita terima, kemudian kita berikan kepada orang lain, apakah kita dalam memberi orang itu dosa atau tidak? Karena kita otomatis ini asal usulnya dari pembeliannya itu dari barang yang haram. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang era modern sekarang itu kan memang hukum antara padahal pembelian barang-barang haram itu kan melalui online, hanya berupa benda-benda.
dalam kita membeli online, nah, kemudian kita beli dan ternyata itu tidak sesuai karena itu sebetulnya mungkin kita bayar dulu, baru klaim. Nah, kemudian barang itu setelah dibeli ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, karena itu mungkin kesalahan kita sendiri dalam kemudian kita mengumpat, karena tidak dikembalikan. Dan itu hukumnya nah, dalam pembelian Waalaikumsalam. Oke. Tadi ya untuk pertanyaan pertama ya terkait misalkan kita menerima pemberian, jangan pemberian misalkan yang nyata-nyata halal lah, misalkan kita jual beli ya, jangan misalkan kita jualan pulsa ya, ataupun misalkan jualan bensin ya. Nah di situ kan kita nggak tahu nih pembelinya kan banyak ya. Jangan-jangan misalkan ya kita menjual bensin kita kepada orang misalkan ya, yang untuk mengisi bensinnya pakai kendaraannya itu untuk misalkan begal dan sebagainya. Nah, itu kan juga masuk kriteria itu Pak G. Nah sebenarnya di sini ada sebuah metode ya yang menyatakan bahwasanya al halalu halalul fil hukmi la halalul aini ya. Jadi banyak sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu adalah perkara-perkara yang bisa kita lihat secara transaksinya, tapi kita tidak melihat secara ainnya ya. Jadi contohnya tadi misalkan kalau tadi ya misalkan seorang ya dia misalkan memang basicnya itu adalah pencuri misalkan ya, dan semua pendapatannya itu diketahui dari pencurian misalkan ya, kita sudah yakin 100% barang yang dia miliki pendapatannya sehari-hari itu dari mencuri misalkan ya. Nah maka kalau dia beli misalkan ya, tadi beri uang ke kita, atau misalnya kita jualan dia beli ke tempat kita ya, beli beras atau beli apapun, nah itu kan uangnya ini uang masuknya halal atau haram ini. Nah sebenarnya kalau di situ kita melihat dari sisi, kita bisa melihat ya dari sisi hukumnya ya. Apakah kita mendapatkan proses transaksi itu, kita mendapatkan dari proses itu secara halal atau tidak. Nah kalau secara halal ya, asal ainnya itu juga halal ya, maka itu kita tidak apa-apa mengambilnya ya. Karena ada metode tadi ya, al halalu halalul hukmi la halalul aini ya. Jadi perkara yang halal itu adalah perkara yang halal. Kalau transaksinya halal, maka setiap sesuatu yang melekat itu menjadi halal juga. Tapi memang ada ulama yang berpendapat lebih baik kita berjaga-jaga ya, artinya ya kita tidak mengambil secara utuh ya, artinya ya kalau misalkan ya ada orang ngasih uang ke kita ya, maka misalkan ya uang itu misalkan kita tidak transaksikan untuk beli makanan pokok misalkan ya, misalkan cukup untuk beli bensin atau apa itu. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya tadi ya, asal tadi sumber yang transaksinya kita dapat secara halal ya, maka itu sebenarnya tadi kalau kita pakai konteks hukum yang tadi ya, itu tidak apa-apa ya, karena al halalu halalul hukmi la halalul aini, karena kita melihat itu adalah dari sisi transaksinya ya, transaksinya halal ya maka halal. Oh, tapi makanannya kan halal. Nah itu makanya tadi kalau pakai metode yang awal tadi ya, maka kita tidak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau makanan ya tadi, karena tadi kan kalau bentuknya uang ya, ada ulama menyarankan ya tidak apa-apa, misalnya menyarankan lebih baik kita tasihkan untuk yang lain. Cuman kalau makanan ya misalkan kita pakai metode yang tadi ya nggak apa-apa, al halalu halalul aini halalul hukmi la halalul aini. Jadi kita melihat dari kita cara mendapatkan, karena kan sebenarnya hukum awal makanan itu kan juga halal, dia menjadi haram karena dibeli oleh orang yang maling tadi ya misalkan ya. Tapi kan asal hukumnya itu kan juga halal, haram
karena proses pemberian tadi menjadi halal, ya kita menjadikan itu sebagai perkara yang halal. Ya itu nanti banyak pembahasannya sih memang, terlalu rinci karena banyak pendapat di situ. Ya karena memang kalau amannya sih memang kita menghindari, lebih aman. Kemudian yang kedua tadi misalkan transaksi jual beli online, yaitu kan masuk ke dalam ekonomi syariah itu kan masuk ke akad istisna atau akad salam ya. Ya dan itu memang di saat ada kesalahpahaman itu memang sudah menjadi sebuah risiko ya. Maksudnya kesalahpahaman tuh gini, asal dia dijelaskan ya secara penjelasan yang sudah sesuai, ya, mungkin saja dia penjelasannya itu sesuai tapi kita menangkapnya salah ya, ataupun sebaliknya ya, misalkan dia menjelaskannya itu sebenarnya pemahaman dia terkait komputer ini CPU-nya ini, padahal dia nggak paham kalau CPU ini tuh harusnya ini misalkan ya. Nah itu asal dia memang berniat untuk transaksi yang baik ya, maka itu masih bisa dikatakan sebagai akad salam yang transaksinya sah. Artinya dia tidak ada mal praktek ya, mal moral ya, tidak ada moral yang cenderung salah ya. Dia tidak sengaja menipu, tidak sengaja untuk merugikan orang. Ya, maka itu karena ada kesalahpahaman. Ya, maka memang makanya transaksi yang bagus itu adalah real time ya. Jadi kita bisa melihat langsung barangnya dan lain sebagainya. Dan itu kalau tadi akad salam ya memang sudah menjadi risiko. Ya karena memang di akad salam itu memang ketentuannya ya kalau dia sudah menjelaskan tapi kita pemahamannya berbeda dan barangnya itu sudah jadi ya sudah kita menerima apa adanya. Dan itu memang ada di akad-akad salam. Oke. Saya kira cukup ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah nanti kita lanjutkan di minggu pertama bulan Februari, kita masuk ke hadis ke-7. Nanti kalau kita nyandak kita nyambung ke hadis ke-8. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.